Kenapa area ini penting? Karena ini ada quick retest di sini. Berarti kalau ada quick retest di sini yang saya lingkari ini, berarti area ini ada something, ada sesuatu di sini, ada willing buyer yang cukup banyak di sini. Nah, itu kenapa dia mantul lagi di sini. Membuat harga ini nanti akan tertahan ya. Jika ini tertahan, dia kemungkinan akan turun lagi ya. Tapi jika area ini nanti jebol, dia akan menguji di area rally base drop ini ya, sampai benar-benar dia jebol. Tapi di sini sebenarnya juga ada rally base rally lagi ya. Ini ada rally base rally lagi yang perlu diperhatikan. Ini GBP JPY sekarang udah di TP 1:1. Ini ya, udah TP 1:1. Dan teman-teman perlu perhatikan juga ya. Di sini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Ya, sini ada rally base rally. Kenapa dia bisa mantul di sini? Nah, alasan dia bisa mantul yang selanjutnya di sini ada drop base rally juga. Ini yang cukup agresif juga, dan yang paling agresif di sini ada rally base rally. Di sini ada drop base rally, di sini juga ada drop base rally. Nah, ini beberapa. Nah, ini ada drop base rally juga. Ini sama. Di sini ada drop base rally. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika nanti ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya, dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing, karena trading itu punya resiko yang cukup tinggi. Jadi teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu, dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Kita mulai dari SAU USD di D1. Nah, teman-teman bisa lihat ini kondisinya masih sama ya. Kondisinya lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya di atas EMA 200. Jadi kalau di D1 ini lagi koreksi turun ya. Kalau mungkin di time frame kecil trennya udah mulai berubah, makanya kita bisa mengacu di time frame D1 yang secara garis besarnya kelihatan gitu ya. Kemarin kita sempat marking di sini ya. Kenapa dia bisa mantul di sini? Kenapa area ini penting? Karena ini ada quick retest di sini. Berarti kalau ada quick retest di sini yang saya lingkari ini, berarti area ini ada something, ada sesuatu di sini, ada willing buyer yang cukup banyak di sini. Nah, itu kenapa dia mantul lagi di sini. Nah, mantul lagi di sini ya. Alasan dia mantul lagi di sini karena di sini ada drop base rally seperti yang kita bahas kemarin ya. Tapi sekarang teman-teman perlu perhatikan di sini juga ada drop base drop kecil ya. Bisa aja ini menjadi penghalang, bisa aja ini menjadi supply resisten ya. Jadi yang membuat di sini ada supply gitu ya. Jadi membuat harga ini nanti akan tertahan ya. Jika ini tertahan, dia kemungkinan akan turun lagi ya. Tapi jika area ini nanti jebol, dia akan menguji di area rally base drop ini ya, sampai benar-benar dia jebol gitu ya. Jadi area ini cukup penting ya. Beberapa area ini cukup penting gitu ya. Di sini ada drop base drop. Dan sekarang harga tertahan di sini teman-teman ya. Harga tertahan di area ini. Tinggal ini kalau jebol ya dia akan menguji ke sini, kalau enggak dia akan balik lagi untuk menguji di drop base rally ini ya. Makanya area ini cukup penting gitu ya. Dan prediksi kita ternyata benar ya. Dia mantul di sini dan pada akhirnya di sini. Coba kita lihat di 60. Nah, di 60 ini sekarang tertahan di sini sih ya. Kita acuan di D1 aja. Ya. Oke, kita akan lanjut ke pair yang lain. NZD-CHF ini yang kita bahas kemarin, bahwasanya kenapa dia mantul di sini, karena di sini ada drop base drop yang searah dengan tren dan cukup ada dan ada EMA 200 di dalamnya, dan ini udah work ya, udah work. Cuman mungkin 1:2 ini ya. Kemarin kita nggak ambil karena pada saat itu strukturnya belum begitu bagus ya, Cuman kita kemarin jelaskan kenapa dia bisa mantul di sini, karena di sini ada drop base drop yang ada EMA 200-nya.
Oke, kita akan lanjut dulu. NZD CAD ini kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemarin kita jelaskan kenapa dia bisa mantul di sini, karena di sini ada drop base rally yang ada EMA 200-nya. Ini di 1/3 udah dapat harusnya ya. Sekarang ya tetap ya area ini. Cuman ini kayaknya udah mulai ke atas. Kalau area ini ke atas ya area ini nggak valid. AUSI JPY kondisinya sekarang lagi sideways. Euro CAD kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, tapi nggak ada area yang cukup menarik. USD CHF lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, tapi nggak ada area yang cukup menarik. GBP NZD lagi nggak jelas trennya. AUSI USD lagi uptrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik. Euro AUSI kondisinya lagi nggak jelas. Nah, ini GBP USD yang kita bahas kemarin ya. Kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemarin merespon di area yang cukup agresif ya. Jadi harga masuk karena ada rally burst rally ini, dia ke atas dan koreksi lagi, masuk lagi dan dia naik ke atas. Artinya rally burst rally ini cukup kuat dan sekarang udah agak fresh. Kenapa? Karena rally burst rally ini udah ke tembus ya, kejebol ya secara week ya. Tapi di sini sebenarnya juga ada rally burst rally lagi. Ya, ini ada rally burst rally lagi yang perlu diperhatikan. Nah, sini ada rally burst rally lagi ya. Oke, coba kita lanjut. USD CAD kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kita coba marking dulu. Di sini ada rally base drop, cuman EMA-nya masih belum terbentuk dengan bagus, makanya kita wait and see dulu. BTC USD kondisinya lagi sideways ya, lagi nggak jelas trennya. USD JPY ini yang kita bahas kemarin, kenapa dia bisa mantul berkali-kali di sini, karena di sini ada drop base drop. Nah, ini karena ada drop base drop yang ada EMA 200-nya ya, beberapa kali dia mantul di sini dan pada akhirnya dia drop ke bawah gitu ya. Alasan dia memantul di sini karena ada drop base drop yang ada EMA 200-nya. Oke, kita lanjut dulu. NZD JPY lagi nggak jelas trennya. Ini GBP JPY sekarang udah di TP 1/1. Ini ya, udah TP 1/1 ya. Area ini memantul karena di sini ada rally burst rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Harga masuk kena 1/1. Setelah itu dia koreksi lagi ke bawah ke dalam area dan ini ke hampir ke 1/1 lagi ya. Kita set and forget sampai di final target kita di 1/3. Jadi kita tunggu di sini ya. Oke, kita lanjut lagi ke GBP CHF. Kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik. GBP CAD kondisinya lagi nggak jelas, GBP AUSI lagi nggak jelas, Euro NZD kondisinya juga lagi nggak jelas. Euro JPY ini kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemarin kita punya dua area dan ternyata area yang atas yang direspon dan ini udah nggak valid karena EMA-nya udah nyebrang. Dan teman-teman perlu perhatikan juga ya, di sini ada rally burst rally. Nah, ini ada rally burst rally. Ya, sini ada rally burst rally. Kenapa dia bisa mantul di sini? Nah, alasan dia bisa mantul di sini karena ada rally burst rally yang searah dengan tren. Meskipun cukup agresif ya, tapi dihormati oleh market ya. Ini udah nggak fresh area bawah ini, kenapa? Karena udah masuk dari 50% ya, jadi udah nggak fresh, udah 60%an dia masuk. Euro GBP kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini sebenarnya ada drop base rally. Di atas ini ada rally burst rally, cuman ini masih agresif semua jadi wait and see aja ya. Sini ada rally burst rally. Wait and see aja di area ini.
Oke, kita lanjut. Euro CHF ini kondisinya lagi downtrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik. CHF JPY kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita punya beberapa area yang cukup menarik. Yang pertama di sini ada drawback rally dan ada EMA 200-nya. Dan yang kedua ada rally bus rally, ini ada quick retest di sini, dan yang selanjutnya di sini ada drawback rally juga. Ini yang cukup agresif juga, dan yang paling agresif di sini ada rally bus rally. Jadi beberapa area yang cukup menarik ya, ini trennya lagi uptrend, dan beberapa area buy yang cukup menarik, dan ini pernah disentuh ya. Alasan dia matul di sini karena ada rally bus rally ya. Jadi itu untuk di CHF JPY. CAD CHF kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Ada beberapa area yang cukup menarik. Di sini ada rally base drop yang searah dengan tren, dan yang paling agresif di sini juga ada rally base drop. Ini ada quick retest ya, belum terpanggil semua. Ini coba kita perpanjang. Nah, seperti ini ya. CAD JPY kondisinya lagi nggak jelas ya, lagi nggak jelas. Aussie NJD juga kondisinya lagi nggak jelas. Aussie CHF kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, tapi nggak ada area yang cukup menarik. Aussie CAD lagi nggak jelas. NJD USD lagi uptrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik sih. Ya, di sini ada drawback rally yang ada EMA 200-nya. Coba kita marking di sini. Sini ada drawback rally. Di sini ada drawback rally, di sini juga ada drawback rally. Nah, ini beberapa area drawback rally ya yang cukup menarik sih. Oke, kita lanjut. Euro USD kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di bawah di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita akan revisi area ini, kita cancel karena EMA-nya udah mulai nyebrang, ini masih valid, dan di sini ada drawback rally juga. Nah, ini ada drawback rally juga, ini sama. Di sini ada drawback rally. Ya, beberapa area yang cukup menarik ya untuk di Euro USD, dia naik terus ya. Jika koreksi, area ini cukup menarik untuk buy. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar supply and demand. Jadi plan-plan yang kita temukan tadi itu adalah sebuah sudut pandang pribadi saya dalam melihat market. Jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya, dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing ya. Trading itu punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib untuk bijaksana dalam memutuskan apapun itu. Dan nggak ada jaminan apapun dari saya, dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jika bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.